Shalom. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Injil hari ini, Matius bab 12 ayat 1-8, perihal murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Makan dan minum adalah kehidupan harian setiap makhluk hidup. Tanpa makan dan minum, makhluk hidup tidak akan mampu untuk bertahan hidup. Absennya makanan dan minuman dalam waktu yang panjang berarti hadirnya sebuah kematian. Tidak jarang kita jumpai banyak permasalahan jika ditelusuri hingga jauh ke dalam. Ujung dari masalah itu adalah perkara makan minum. Dua kelompok geng bertempur untuk menunjukkan siapa yang kuat dan berkuasa. Ujung-ujungnya itu adalah permasalahan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah fenomena harian yang juga sekaligus menjadi masalah harian. Orang menjadi marah dan brutal karena kelaparan. Orang tidak mampu berpikir panjang, dan menemukan jalan keluar yang baik karena dalam situasi lapar. Absennya makanan dan minuman menjadikan seseorang kelaparan. Situasi kelaparan akan menjadi pemicu pada permasalahan-permasalahan lainnya. Permasalahan sosial yang terbesar dalam kehidupan ini adalah berkaitan dengan kelaparan, distribusi makanan yang tidak merata. Situasi kelaparan juga dialami oleh para murid Yesus. Perjalanan kaki yang panjang membuat mereka lapar dan memerlukan makanan. Situasi yang demikian menjadikan para murid memetik bulir gandum untuk mengisi perut mereka yang lapar. Sayang hari itu adalah hari Sabat, hari di mana orang Yahudi berhenti dari melakukan kegiatan. Orang yang lapar tahu tentang hukum Sabat, tahu bahwa hari itu hari Sabat, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Namun perut yang lapar tidak mengenal hari Sabat atau hari tidak Sabat. Yang diketahui perut adalah ketika terisi berarti kenyang, ketika kosong berarti lapar, tidak ada kamus Sabat dan tidak Sabat. Mereka yang kenyanglah yang mempermasalahkan hari Sabat atau bukan hari Sabat, melanggar hukum atau tidak melanggar. Sementara mereka yang lapar, tidak mengenal lagi apakah Sabat atau bukan Sabat. Situasi lapar hanya bisa disembuhkan dengan makan, bukan dengan seperangkat aturan. Situasi kenyang berarti mereka dalam kondisi aman, dalam situasi yang lebih kuat, lebih menguasai situasi. Situasi seperti itulah yang dimanfaatkan untuk menghukum orang lain dengan dasar peraturan. Atas nama peraturan, orang yang sedang menderita pun sah untuk dihukum. Atas nama hukum, orang yang tidak berdaya bisa secara sah dikucilkan dan dipenjara. Hal yang demikianlah yang kiranya hendak diajarkan oleh Yesus dalam perikopa Injil Matius, bab 12 ayat 1-8, hari ini. Yesus mengajar para rasul bahwa menjadi muridnya, hukum utama yang harus mereka jalankan adalah hukum kasih. Persembahan, yang berarti dalam konotasi makan minum sebagai bentuk kewajiban keagamaan, merupakan hal penting. Namun ada hal yang jauh lebih penting daripada persembahan, yakni soal kasih. Makanan dan minuman hanya akan menghilangkan rasa lapar sementara saja. Setelah kenyang, manusia akan kembali mengalami kelaparan. Melihat situasi yang ada sekarang ini, kelaparan besar manusia, kita, adalah lapar akan kasih. Sumber dari kasih itu adalah Allah sendiri. Maka jika kita tidak datang dan menimba kekuatan dari Allah sendiri, menimba kasih itu, hidup kita akan terus-menerus lapar dan tidak pernah puas. Kelaparan akan kasih Allah menjadi sebab utama mengapa manusia semakin sulit untuk saling mengasihi. Sebagai orang beriman, mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita senantiasa mampu menimba rahmat kasih dari Allah. Hanya kasih-Nya yang akan membuat kenyang. Dalam kasih-Nya, kita akan dipuaskan untuk selamanya dan tidak merasa lapar lagi. Maka kita perlu terus-menerus menimba rahmat kasih itu untuk hidup kita dan hidup sesama kita. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas rahmat kasih yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk senantiasa berani datang kepadamu dan menimba rahmat kasih yang hanya berasal dari hati-Mu. Semoga rahmat itu menjadikan hidup kami semakin bergairah dan bersukacita. Tuhan, ajarilah kami untuk membagikan sukacita itu kepada sesama kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.